Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Bacaan hari ini luar biasa. Hari ini adalah peringatan wajib Hati Santa Perawan Maria tak bernoda. Semua gereja di dunia merayakan misa wajib memperingati Bunda Maria, hati Bunda Maria yang tak bernoda. Bacaan hari ini tentang Yesus yang hilang di bait Allah, yaitu waktu dia masih kecil. Ini adalah satu dari 7 kedukaan Bunda Maria. Seperti kita ketahui, ada 7 kedukaan Bunda Maria, mulai dari nubuat Simeon tentang atau saat penyunatan Yesus, kemudian saat melarikan diri ke Mesir dari kejaran Herodes, kemudian hari ini tentang kehilangan Yesus kecil di bait Allah. Dan selanjutnya Ibu Bapak bisa tahu kedukaan yang lainnya. Hari ini bacaan dari Lukas 41:52 menceritakan Yesus yang hilang di bait Allah. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tua Yesus? Tentu tidak mudah ya. Mungkin begitu pula yang dirasakan oleh Yusuf dan Maria. Dalam Perjanjian Lama, dikatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi itu wajib datang ke hadirat Tuhan 3 kali dalam setahun, yaitu hari raya roti tak beragi, yaitu Paskah, hari raya 7 minggu, yaitu Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun atau Sukot di Ulangan 16 ayat 16.
Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem itu boleh datang ke Bait Allah setahun sekali. Dan pada waktu itu diceritakan dalam perikop Injil ini, Yusuf dan Maria melakukan perjalanan ke Yerusalem dari kediamannya di Nazaret, yaitu di Galilea, kurang lebih 80 mil jauhnya. Bisa dibayangkan begitu jauhnya, mungkin kalau dihitung dengan kilometer, mungkin 100 kilometer lebih, 120 kilometer sekian. Nah, saat itu Yesus yang sudah berusia 12 tahun diajak ikut serta karena usia 12 tahun sudah layak menjadi anak Taurat atau boleh membaca kitab Taurat. Kita tidak tahu ya, ini perjalanan Yesus untuk pertama kali atau tidak. Yang pasti bagi anak-anak kecil pergi ke suatu perayaan di kota besar tentunya sangat menyenangkan. Saya juga teringat pada saat saya masih belum Katolik waktu itu, orang tua kami sebelum waktu itu juga masih beragama Buddha. Kami sering pergi setahun sekali ke sebuah perayaan di Kelenteng. Saya senang ikut orang tua saya waktu kecil. Orang tua saya juga selalu pesan, hati-hati ya, jangan pegangan mamah misalkan gitu. Dan saya senang karena apa? Karena saya bisa melihat pertunjukan. Ada pertunjukan naga, barongsai, wayang potehi dan lain-lain, dan tentunya makanan yang banyak gitu ya. Nah, saya setelah itu ya kami pulang seperti biasa. Nah, dalam cerita Yesus ini dikatakan setelah Yusuf dan Maria datang ke Yerusalem, ke Bait Allah, dan setelah kembali ke rumah, tanpa terasa Yesus tidak ada dengan rombongan mereka. Yesus hilang. Bayangkan ibu bapak, pernahkah merasakan kehilangan anak? Saya pernah waktu itu. Pada saat anak saya masih kecil, usia hampir 5 tahun, anak saya hilang di dunia fantasi. Saya sedang menggendong anak yang kecil, masih usia 22 tahun kurang lebih, dan istri saya mau beli minuman. Tapi tanpa terasa, anak saya yang besar nggak ngerti hilang gitu. Begitu istri saya tanya, lah mana Herman? Lah saya pikir ikut kamu. Wah panik saya. Istri saya juga panik setengah mati. Karena dicari ke sana sini dekat-dekat kami nggak ada. Padahal kami diam di situ dari tadi. Akhirnya tanya orang sana sini, akhirnya tanya satpam. Wah udah pikirannya yang enggak. Mungkin anak saya diculik, mungkin anak saya nggak kembali, mungkin anak saya celaka gitu kan. Dan tiba-tiba ada terdengar dari informasi ditemukan seorang anak, dan anak saya lari menemui saya pada saat saya temui dengan satpam. Sukacitanya luar biasa, bisa ketemu anak yang hilang itu. Karena bagi kita ya, itu anak itu adalah harta ya. Seperti dalam Lukas 12 ayat 34 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mungkin juga Bunda Maria merasakan seperti itu. Dia tidak sadar, setelah sehari perjalanan kok Yesus tidak ada bersama mereka. Itu juga pernah juga saya rasakan juga. Anak yang kedua, pada saat saya dan istri pergi ke suatu toko, kebetulan mobil parkir di depan toko. Begitu keluar dari toko selesai belanja, istri saya menuntut anak. Begitu dimasukkan ke dalam mobil, anak itu nggak mau. Begitu dilihat, loh bukan anak saya, rupanya salah. Itu ya. Apa mungkin Yesus juga seperti itu? Mereka jalan kembali ke Galilea, tepatnya ke Nazaret. Mungkin di dalam rombongan itu ada Yesus. Karena biasanya anak-anak berkumpul bersama dengan mereka.
seusia mereka, ngobrol sana sini gitu kan. Ternyata baru sadar setelah 1 hari perjalanan. Bayangkan Ibu Bapak, bagaimana paniknya Bunda Maria dan Yusuf. Akhirnya dia kembali lagi mencari di Yerusalem. Seharian lagi gak ketemu. Kemana gitu Yesus? Ternyata Yesus ditemukan di bait Allah. Sedang ngobrol dengan ahli-ahli Taurat. Yang pasti ngobrolnya ngobrol tentang kitab suci. Mungkin kitab Taurat, mungkin juga sampai kitab para nabi atau di kitab kebijaksanaan ya. Seperti kita ketahui kan bangsa Yahudi, bacaan mereka adalah kitab Taurat dan kitab para nabi dan kitab kebijaksanaan. Saat Bunda Maria berjumpa dengan Yesus, mungkin ada rasa jengkel, sukacita karena anaknya ketemu. Dan saat Bunda Maria bertanya, "Dari mana anakku? Ayah dan ibu mencari engkau." Lalu jawaban Yesus di Lukas 2 ayat 48-50 mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahu bahwa aku harus berada di lembah Bapakku." Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu bersama-sama mereka pulang ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Ibu Bapak yang kasih, Bunda Maria tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia menyimpan segala perkara dalam hatinya. Namun kita sebagai umatnya seringkali segala perkara kecil apapun selalu tidak disimpan dalam hati, tapi diperkarakan gitu ya, diungkit-ungkit. Akhirnya keluar menjadi amarah dan segala macam. Seperti juga saya pernah berpiutang sama orang, artinya orang punya hutang sama saya. Wah, saya sempat marah-marah, telepon segala macam. Seperti itu tadi yang katakan tadi, bahwa di mana hartamu berada, hatimu berada. Dan perkara itu terus saya kejar-kejar. Dan sampai orang itu hilang. Tidak tahu juntrungannya, masih ada sisa uang yang dia cicil yang belum selesai. Tapi Tuhan sungguh baik, Ibu Bapak. Entah mengapa saat saya sedang menawarkan rumah yang saya kontrakan, tiba-tiba agennya bilang ada orang dari luar kota yang akan menyewa rumah saya. Dan nilainya dia naikkan. Dan tanpa setahu saya dia naikkan persis sebesar hutangnya dia pada saya. Oh maaf, yang ternyata yang mau sewa rumah saya adalah orang yang berhutang pada saya. Itu suatu perjumpaan yang luar biasa. Sampai orang yang berhutang sama saya sampai kaget setengah mati. Dan tadi agennya menaikkan harga itu sesuai dengan harga yang dia hutang sama saya. Padahal tidak ada kompromi dan saya pernah cerita ada orang hutang. Ibu Bapak yang terkasih, kalau saya membaca Injil hari ini, sungguh luar biasa. Kalau kita menyimpan segala perkara dalam hati, Yesus pasti akan tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dan kembali kepada jawaban Yesus tadi, itu kita juga bisa memperlihatkan bagian hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah. Dia ingin menggenapi kehendak Allah. Dan bagi Allah yang berinkarnasi sebagai manusia adalah penting juga untuk bertumbuh secara manusia, baik fisik
maupun rohani dalam rangka pelayanannya 18 tahun kemudian. Kita bisa baca di Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi setiap kali untuk melayani, pasti kita juga harus melalui proses. Tuhan Yesus sendiri juga melalui proses belajar untuk lebih mematangkan diri, untuk mau dipakai Tuhan. Kadang kita pengennya instan, mau melayani Tuhan, tapi tidak mau belajar. Mau menjadi pewarta, tapi tidak membaca kitab suci. Tentunya sebagai pelayan Kristus, kita pun harus disiapkan melalui suatu proses. Begitupun ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Kita berdoa kepada Tuhan, tentu juga melalui proses. Marilah kita mengimani Yesus yang begitu baik dan mau perhatikan hidup kita. Ternyata dia pun juga sejak kecil dia mau belajar berproses dalam melayani Tuhan atau Bapaknya dan melayani manusia tentunya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau belajar bagaimana hidup kami diproses, bagaimana hidup kami boleh mau menyimpan segala perkara dan menanggungnya di dalam Engkau. Segala sesuatunya pasti akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami Tuhan, untuk kami mau belajar seperti Engkau. Belajar menjadi anak baik, seperti layaknya anak terhadap orang tuanya. Bunda Maria, kami ingin juga belajar daripada Engkau, yang mau menerima segala perkara, dan mau menerima apa yang Tuhan mau dalam kehidupan-Mu. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.